pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kita awali dengan informasi sejumlah supir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Bogor dan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis malam. Di mana aksi ini merupakan aksi balasan karena truk tambang tidak boleh melintas di luar jam operasional. Namun sayangnya sempat terjadi keributan yang nyaris berujung pada bentrokan saat puluhan warga yang terganggu aktivitasnya meminta sopir untuk membuka jalur namun ditolak oleh sopir truk tambang. Keributan usai ketika anggota TNI dan Koramil datang untuk melerai dan meminta sopir untuk membuka jalan karena macet semakin parah. Aksi blokir jalan yang dilakukan sopir truk ini dipicu soal pembatasan jam operasional yang diberlakukan oleh Pemkab Tangerang. Mereka beralasan adanya aturan jam operasional membuat kesulitan untuk mencari nafkah. Honor mereka dihitung berdasarkan ritase atau perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mala, selamat pagi. Ketemu lagi sama Reza Balue. Iya, cerah banget malah hari ini ya. Ini secerah cuaca hari ini, tapi selain cuaca yang cerah, kita juga punya informasi yang menggembirakan. Karena 2 dari 4 orang yang dikabarkan hilang pada saat demo sudah ditemukan oleh Polda Metro Jaya. Oh, akhirnya ditemukan ya. Nanti kita akan jadikan salah satu informasi kita. Selain itu kita juga mau menginformasikan ada informasi lalu lintas dan juga ada kasus-kasus kriminal yang patut kita dalami. Nah, kita kabar berikutnya nih pemirsa, ada 1 unit minibus yang terbakar di jalur Purworejo, Jogja, kilometer 6 dari tepatnya di Desa Cengkawa, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah malam tadi. Kejadian berawal dari pemilik mobil yang membesuk saudaranya yang sakit di Yogyakarta, kemudian hendak kembali ke Purworejo. Kejadian berawal di dalam perjalanan, kendaraan mengalami mogok dan pemilik kemudian menghentikan kendaraannya. Saat mesin akan diperiksa, kemudian muncul percikan api yang akhirnya terus membesar dan membakar mobil. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dan api bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Informasi selanjutnya, truk bermuatan tebu terguling dan menimpa minibus yang tengah parkir di pinggir Jalan Raya Ngawi, Solo, Jawa Timur. Jadi kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan tebu dengan minibus ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Matingan, masuk Desa Watualang, Kecamatan Kabupaten Ngawi pada Kamis sore. Truk tebu ini terguling dan menimpa minibus yang mengakibatkan bagian depan mobil ringsek tertimpa bak dan muatan tebu. Beruntung penumpang tersebut, pengemudi mobil serta sopir ini aman dan kasus kecelakaan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kita ke Jakarta, ini nekat beraksi di gang sempit padat penduduk kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Pelaku berhasil ditangkap saat tengah membawa kabur sepeda motor milik salah seorang warga yang sedang dipanaskan di depan rumah. Teriakan menggelegar korban yang mengetahui kejadian tersebut membuat pelaku panik. Nahas, pelaku yang tak menguasai medan dengan banyaknya gang sempit dan berbelok membuatnya terjatuh dengan wajah menghantam tembok rumah. Warga yang kesal pun melayangkan bogem ke wajah korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nampaknya pelaku kurang riset ya, jadi kurang hafal gang-gang untuk melarikan diri. Iya, lagian berani banget udah siang-siang, kawasan padat penduduk ya kan. Biar kapok ya. Iya. Pemirsa, polisi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus tambang batu padas ilegal yang menewaskan 3 pekerja di Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada 5 September lalu. Ketiga pelaku yang ditangkap, salah satunya adalah SM pemilik tambang, serta 2 orang lain yang bertugas sebagai operator ekskavator dan mandor tambang. Penahanan ini dilakukan karena tambang tersebut tidak memiliki izin yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Polisi juga menyebut bahwa tambang ilegal yang mengakibatkan kematian 3 orang pekerjanya sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun.
mempunyai 10 pekerja. Saat ini lokasi kejadian sudah ditutup. Kita bergeser ke Jawa Barat, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah bangunan bertingkat 3 lantai habis dilalap si jago merah di kawasan Kampung Cigentur, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah rekaman video amatir yang diambil warga detik-detik kebakaran terjadi. Kobaran api terlihat membakar bangunan berlantai 3 ini. Kencangnya angin di lokasi kejadian membuat api dengan cepat membakar isi dan bangunan tersebut. Mendapat laporan dari seorang warga, para petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Mako Soreang, Kabupaten Bandung, langsung menerjunkan 2 unit armada pancar pemadam dan 1 unit rescue dengan jumlah 15 personil. Selama 45 menit proses pemadaman, para petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Peristiwa tersebut diduga karena korsleting listrik di bagian gudang arsip penyimpanan. Tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian dengan keseluruhan aset mencapai ratusan juta rupiah. Nah, informasi yang tadi sempat di-spill Reza di awal, Polda Metro Jaya berhasil menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dilaporkan hilang pada demo yang berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu. Jadi ada 4 orang yang dilaporkan hilang oleh Kontras saat aksi demo yang terjadi di Jakarta akhir Agustus. 2 diantaranya telah ditemukan. Mereka adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan bekerja sebagai nelayan, sementara Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur saat berdagang mainan di sebuah kelenteng. Saat ini polisi juga masih melakukan pencarian 2 orang lagi. Keduanya merupakan Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Ini kalau Anda memiliki informasinya mungkin bisa memberikan informasi ke kepolisian terdekat ya. Tapi seperti biasa, pagi-pagi kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana pantauan arus lalu lintas bersama dengan Brigadir Sarah yang berada di Simpang Gotri, Mampang. Maksud kami ada Bribtu Eklesia ya yang bertugas hari ini. Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Reza dan Mala. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi jalan traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Keramat Jati maupun Taman Mini pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai, namun tetap kondusif lancar. Sama halnya perlambatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini, khususnya pengendara roda 2, untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turun penumpang tidak pada tempatnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data YRSPS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 239 kasus laka lantas yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 296 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda.
Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza dan juga Mala. Silakan. Baik, terima kasih laporan informasi lalu lintas Bribtu Eklesia dari Simpang Cilitan, Jakarta Timur. Kembali bersama kami pemirsa, ini tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras tahun 2020 oleh KPK menempuh jalur pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Bambang Rujianto menyebut upaya pra-peradilan ditempuh lantaran penetapan tersangka terhadapnya dinilai tak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta putusan MK. Tersangka mengaku belum pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, KPK telah memanggil Bambang Rudianto namun tak hadir. KPK membongkar peran tersangka yang diduga merugikan negara 221 miliar. Dengan adanya penetapan tersangka tersebut dari KPK, maka kami akan mengambil langkah dan sudah dilaksanakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sedang bergulir. Yang mana permohonan kami berkaitan dengan penetapan tersangka yang menurut kami bahwa penetapan tersangka tidak sesuai dengan KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Muhammad Kodari melakukan prosesi serah terima jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru. AM Putranto yang menyerahkan jabatan kepada Kodari sempat terharu dan menangis saat memberikan sambutan. Acara serah terima diakhiri dengan penyerahan cindramata. AM Putranto memberikan sebuah buku laporan kerja semester 1 2025 KSP sebagai simbol penyerahan tongkat estafet. Sementara Kodari memberikan kain tenun dan sebuah foto AM Putranto dengan bingkai besar. Yang saya akan yakini kalau nggak ada KSP, Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pemimpinan, kasih sayang, dan pelajaran. Ternyata malah tidak hanya di kantor staf presiden yang melakukan serah terima jabatan, tapi di Menpora juga ya. Kita lihat nih. Jadi ada yang menarik dalam prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang digelar di gedung Kemenpora Jakarta pada kemarin. Tidak hanya dihadiri oleh Erick Thohir dan juga Dito Aryo Tejo, namun sejumlah mantan Menpora dari zaman Orde Baru, Reformasi juga turut hadir di sana ya. Jadi kayak reuni ya, ya. Dito Aryo Tejo resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Erick Thohir. Prosesi serah terima jabatan digelar Kamis pagi di gedung Kemenpora Jakarta. Menariknya, dalam prosesi tersebut hadir sejumlah mantan Menpora dari era Orde Baru hingga kini seperti Hayono Isman, Agung Laksono, Andi Malarangeng, Zainuddin Amali hingga Roy Suryo. Dalam sambutan perpisahan, Dito Aryo Tejo mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih pada seluruh jajaran. Sementara Erick Thohir berkomitmen untuk merangkul semua golongan untuk membuat Kemenpora lebih baik lagi. Ada yang menarik pada saat pertanyaan pertama wartawan, baik sama Dito maupun sama Pak Erick Thohir. Apa yang mau dilakukan pertama kali? Dua-duanya jawab, saya mau diet. Oke, diet ya. Kita harus mengikuti dong. Saya juga ikutan nanti. Sama Pak Erick katanya mau lari dan juga renang katanya. Olahraga. Kita ke kementerian lainnya nih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memantau penyerapan anggaran di kementerian atau lembaga. Purbaya menegaskan jika kementerian masih sulit menyerap hingga Oktober 2025, maka anggaran akan ditarik kembali. Setelah menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa langsung melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya yakni Purbaya akan beredar atau berpatroli memantau penyerapan anggaran ke sejumlah kementerian atau lembaga. Jika anggaran dirasa tidak bisa terserap sepenuhnya sampai akhir tahun 2025,
maka Kementerian Keuangan akan mengambil kembali untuk dialihkan ke program-program yang dirasakan masyarakat. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uang. Jadi potong lagi ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Sebelumnya, Purbaya berkomitmen mempercepat belanja negara secara efektif. Ia optimistis Kemenq di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi sisa anggaran yang berlimpah di akhir tahun. Tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Komite Reformasi Polri akan dibentuk dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menargetkan kepolisian akan terbuka dengan berbagai masukan untuk perbaikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memperkirakan Komite Reformasi Polri kemungkinan akan dibentuk bulan depan, yakni Oktober 2025. Yusril telah mendengar langsung arahan tersebut dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya pembagian tugas tim tersebut akan diumumkan langsung Presiden. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri terbuka dengan semua masukan demi perbaikan. Jenderal Listio akan mengikuti semua rekomendasi dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, karyawan minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV membobol berangkas toko berisi uang puluhan juta rupiah. Kamera CCTV minimarket merekam pelaku saat membuka berangkas dari sebuah ruangan minimarket. Pelaku menguras isi berangkas yang berisi uang berbagai pecahan. Pelaku merupakan pegawai minimarket di Pangkal Pinang. Pelaku mengaku mengambil uang di berangkas tempat ia bekerja dengan nilai 52 juta rupiah untuk judi online. Ordal ya pelakunya? Ordal ya? Di tempat dia bekerja, jadi sudah mengetahui di mana lokasi berangkasnya. Dia emang pegawai, mungkin sudah tahu kodenya berapa. Tapi tenang aja, tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua terekam CCTV ya. Seorang pengemudi taksi online di Kota Padang viral di media sosial setelah mengacungkan senjata tajam kepada pengemudi lain. Pelaku mengancam pengemudi lain dengan senjata tajam karena tidak terima mobilnya didahului pengemudi lain. Aksi koboi pelaku membuat resah dan polisi menangkap pelaku serta menyita barang bukti pisau yang digunakan untuk mengancam pengemudi lain di jalan raya. Pelaku ini mengaku emosi karena tidak terima disalip mobil lain. Kita ke Jawa Timur, ada seorang suami yang tega membacok istrinya. Ini karena menolak rujuk setelah 1 bulan pisah ranjang. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian setelah mengalami sejumlah luka bacok cukup parah. Korban mengalami luka bacok di kedua bahu dan juga tangannya. Korban mengaku dibacok suaminya sendiri akibat menolak rujuk setelah sebulan terakhir pisah ranjang. Polisi berhasil menangkap pelaku dan menyita barang bukti senjata tajam. Kita ke Lampung Tengah, pemirsa. Seorang pria beristri ditangkap Polres Lampung Tengah lantaran membunuh siswi SMA yang merupakan pacarnya dalam cinta terlarang. Tempat penemuan jenazah. Jadi seorang siswi kelas 3 SMA di Lampung Tengah ditemukan tewas terapung di tengah waduk perkebunan tebu di Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nuyai, Lampung Tengah pada Rabu siang. Korban ini diketahui berumur 15 tahun, warga Lampung Timur. Jadi menurut polisi, korban dibunuh pacarnya setelah terlibat cinta terlarang. Korban berpacaran dengan pria yang telah beristri bernama Suryadi.
Tersangka sudah ditangkap. Pembunuhan dipicu pertengkaran tersangka dengan korban yang meminta dibelikan ponsel seharga 8 juta rupiah. Tersangka yang tidak menuruti kemauan korban kemudian menganiaya korban menggunakan kayu hingga tewas. Korban sempat dinyatakan hilang oleh keluarga dan dilaporkan ke polisi. Pembunuhan terungkap sebelum mayat korban ditemukan. Tersangka mengaku membunuh korban usai gagal bunuh diri. Dan kami akan mengajak pemirsa untuk mendalami kasus ini bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aulia Arfan. Pak Kasat, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, Pak Kasat, ini kan diketahui bahwa pelaku akhirnya menyerahkan diri. Namun bagaimana prosesnya dari awalnya keluarga menyatakan hilang sampai pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Ya, dapat kami jelaskan kejadian awal mulanya pihak keluarga dari perempuan dikirim pesan oleh perempuan atau korban yang berusia 15 tahun. Pada hari Minggu korban berpamitan untuk bertemu temannya di Kota Gajah, Lampung Tengah. Kebetulan Kota Gajah itu dekat juga dengan Lampung Timur. Namun pada kenyataannya korban dan pelaku itu tidak bertemu di Kota Gajah, namun bertemu di pintu gang dekat rumah korban. Jadi korban dijemput di dekat rumahnya, bukan bertemu di Kota Gajah. Setelah 1 kali 24 jam dari hari Minggu hingga hari Senin, keluarga korban tidak menerima informasi keberadaan dari korban, sehingga pada hari Senin membuat laporan kehilangan di Polres Lampung Timur. Dari hari Senin, Polres Lampung Timur menginformasikan kepada seluruh jajaran di seluruh Polres Lampung bahwa ada laporan kehilangan. Dari hal tersebut, dari pihak kepolisian, khususnya Polres Lampung Tengah, yang mendapati informasi ada orang hilang, segera melakukan serangkaian penyelidikan. Nah, diketahui dari serangkaian penyelidikan ada masyarakat di Kecamatan Terusan Lunyai yang melihat ciri-ciri orang hilang. Datanglah tidak lama kemudian pada hari Rabu, datanglah kepala kampung menginformasikan bahwa ada kasus pembunuhan. Kemudian kami mencari korban. Berdasarkan serangkaian penyelidikan, ditemukan korban di tengah-tengah kebun tebu di daerah Terusanunyai. Kami coba samakan ciri-ciri dengan laporan kehilangan orang, ciri-ciri sama, kemudian kami menyampaikan informasi bahwa ada dugaan mayat yang kami temukan adalah orang hilang yang dari Polres Lampung Timur. Kemudian kami mencoba mengejar keberadaan pelaku. Didapati bahwa pelaku berada di rumah sakit. Kemudian kami mengamankan pelaku dan meminta keterangan awal. Baik, Pak Kasat. Berarti memang benar pengakuan tersangka ini mengaku membunuh korban usai gagal bunuh diri? Awalnya dia bunuh diri, belum terucap bahwa dia membunuh seseorang. Namun berdasarkan hasil penyidikan, karena tidak mungkin seseorang melakukan suatu hal tanpa alasan, dari rangkaian penyelidikan tersebut ada dugaan pembunuhan. Kemudian kami memeriksa lebih dalam dan akhirnya dia mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Baik. Baik, Pak Kasat, hubungan terlarang mereka sudah berlangsung berapa lama dan apakah memang diketahui orang lain atau hanya mereka berdua saja? Untuk hubungan mereka kurang lebih sudah 1 tahun. 1 tahun dari tahun 2024. Untuk yang mengetahuinya dari teman korban, untuk keluarga korban tidak mengetahuinya. Karena korban sendiri kemungkinan menyadari bahwa dari jarak usia sudah jauh dan dari pihak pelaku juga menyampaikan sudah berkeluarga. Oke, baik, mengingat korban masih di bawah umur, apakah ada visum untuk memeriksa bagaimana kondisi tubuh dari korban dan apakah ada tindakan lain selain pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku?
Untuk hasil dari visum luar terdapat luka trauma lebam dan ada bekas benda tajam. Namun untuk hasil otopsi kami masih menunggu karena otopsi baru selesai dilaksanakan tadi malam. Baik, Pak Kasat, kembali untuk motifnya, apakah benar ini pelaku kesal hanya karena korban meminta dibelikan handphone atau memang sudah lama ada cekcok di antara mereka? Berdasarkan serangkaian penyelidikan, diduga mereka dalam kondisi mengkonsumsi obat terlarang. Jadi memang benar ada keributan terkait pembelian handphone dengan nominal uang 8 juta, namun hanya disanggupi oleh pelaku 3 juta. Korban tidak terima, kemudian emosi kedua orang tersebut tersulut dan dipengaruhi oleh obat terlarang sehingga emosinya semakin tinggi. Untuk konflik sudah sering terjadi antara mereka. Baik, lalu konstruksi hukumnya seperti apa, Pak Kasat? Untuk pasal yang kami terapkan itu pasal 338 tentang pembunuhan atau pasal 351 penganiayaan mengakibatkan meninggal. Untuk ancaman hukumannya sendiri untuk pasal pembunuhan 15 tahun, pasal 338. Kemudian untuk pasal 351 ancamannya 7 tahun. Baik, terima kasih. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Devrat Aulia Arfan. Selamat pagi. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Tercatat sudah 3 kali Prabowo melakukan perombakan terhadap kabinetnya. Prabowo melakukan reshuffle pertama di tanggal 19 bulan Februari 2025. Presiden mengganti Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Reshuffle kedua dilakukan Prabowo pada tanggal 8 September 2025. Kali ini ada 5 menteri yang digantikan. Kemudian selang 9 hari pada tanggal 17 September 2025, Presiden mengganti 1 menteri, 2 wakil menteri, dan 2 kepala badan. Perombakan reshuffle jilid 3 ini dilakukan Presiden tidak hanya menggantikan menteri, ada juga yang dipindah fungsikan ke menteri bidang lainnya. Apa rencana Presiden setelah reshuffle ini? Semakin kuatkah formasi pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih? Jadi di September ini sudah 2 kali malah. Atau bisa dibilang reshuffle kedua B gitu ya. Kemarin 2A terus 2B karena dalam satu rangkaian begitu ya. Tapi ini kan hak prerogatif dari Presiden untuk memilih siapa saja pembantu Presiden yang memang sudah sejalan begitu. Kalau misalnya orang dekat kan komunikasinya bisa lebih lancar. Tujuan utamanya bisa jalan dengan cepat. Itu begitu, dia, ya. Apakah bisa lebih bagus nih, lebih gres nih kerjanya kabinet setelah kita, orang-orang dekat, bukan kita ya. Kita akan tanyakan ke narasumber yang sudah hadir di studio. Ini sudah ada Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lingkar Nusantara Prabowo. Selamat pagi Bang Hendar. Selamat pagi malam, pagi Raja. Oke, kemudian ada juga Bang Henry Satrio, pengamat politik. Selamat pagi Bang Hensa. Pagi malam Raja, selamat pagi. Oke, mungkin Bang Hendar Sam dulu, perasaannya gimana nih melihat komposisi reshuffle kabinet yang baru? Apakah begitu gembira atau seperti apa? Saya rasa di tiap reshuffle kita pasti ingin menumbuhkan harapan baru ya. Tentunya ada rasa optimisme yang timbul ya, ya terhadap reshuffle, termasuk reshuffle jilid 3 ini kan gitu, jilid 3 ini. Jadi saya berharap bahwa ini memang benar-benar ke depan bisa memberikan kontribusi yang baik, apalagi kalau kita melihatnya secara objektif ya. Ada beberapa nama yang saya cukup kenal
ya apa namanya itu track recordnya, kemudian kinerjanya juga selama ini yang kadang-kadang publik nggak tahu di belakang layar. Mereka banyak bekerja di belakang layar, kemudian akan muncul ke publik, ya lebih sedikit didorong ke depan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik lah, ya. Ya, saya rasa sih gitu sih harapannya, ya normatif ya, wajar-wajar aja. Ya kan? Artinya mungkin Bang Hendarsa mau bilang nih, ini bukan sekedar orang dekat, tapi sebenarnya ada track record yang selama ini tidak diketahui begitu. Iya. Bukan nuansa politis tadi, tapi juga teknokratis begitu. Iya, lebih ke situ. Saya melihat lebih ke situ. Jadi tidak melihat kepada apa namanya itu contoh ya bagi-bagi kekuasaan, plotting sana, plotting sini, tidak, tapi makin ke sini ya kan publik sepertinya ya kan, kalau saya kan mungkin udah tahu ya Bapak tipe seperti apa. Publik makin ke sini makin bisa acceptable bahwa ini based on kinerja. Jadi kan kadang-kadang melihat contoh ya, kita masih aja ngelihat tuh kan, ini belum dicopot, ini belum dicopot, tapi mungkin Pak Prabowo melihatnya bahwa ya so far mau Anda dari latar belakangnya apa ya, dari partai apa, dari mungkin menteri pemerintahan sebelumnya, tapi kalau masih perform ya mau nggak mau saya harus tetap bisa pertahankan, daripada saya ganti yang baru belum tentu bisa perform walaupun dekat juga kan gitu kan. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang lebih objektif yang dilihat, dan ini saya rasa yang ketiga jauh lebih apa namanya itu acceptable, diterima oleh masyarakat ya, diterima oleh masyarakat. Oke, Bang Hensa gimana? Jadi pemilihannya bukan karena orang dekat aja, tapi sudah tahu track recordnya gitu? Iya, memang harus begitu. Tapi begini Za, sebuah pemerintahan baik atau buruknya itu penilaiannya ada di presiden. Nggak ada tuh sebuah pemerintahan tuh jelek atau bagusnya itu di menteri. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo memilih orang-orang yang menurut dia baik, itu bagus gitu. Karena tanggung jawabnya ada di dia. Rakyat itu kan sudah menyelesaikan kewajibannya pada saat memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, ya rakyat itu pada fase menuntut perbaikan. Ada nggak perbaikannya? Ya kalau nggak bisa memakmurkan rakyat, minimal penderitaan rakyat dikurangi lah, gitu kan? Nah caranya gimana ya? Presiden silakan. Jadi presiden mau ngangkat siapa itu memang sudah dilihat, terserah presiden ya, makanya kalau kata-kata politiknya itu kan prerogatif, karena memang ya rakyat melihatnya, menilainya mereka puas nggak sama presiden, oke nggak sama presiden, bisa nggak diganti, ya susah juga gitu. Ada klub bola nih kalah terus, yang dimarahin manajernya, ya nggak akan diomelin pemain-pemainnya itu. Misalnya ada yang sering blunder, dipasang terus, ya salah pelatihnya, salah manajernya gitu. Maka pada saat Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan, diganti pemain-pemainnya, silakan saja. Kalau kemudian ada kaget-kagetan, misalnya saya terus terang jujur aja kaget, Pak Erik misalnya, BUMN ke Menpora, kagetnya bukan cuma, kan ada citra bahwa BUMN itu kementerian kelas A, sementara Menpora kelas C. Belum lagi jabatan dia sebagai Ketua Umum PSSI. Zainuddin Amali itu lebih memilih sebagai wakil Ketua Umum PSSI daripada jadi Menpora waktu itu. Dia mundur loh, Zainuddin Amali. Nah, ini sekarang Pak Erik gitu ya, menerima jabatan Menpora itu. Apakah kemudian dia akan mundur dari Ketua Umum PSSI ataukah Ketua Umum PSSI-nya dilepas? Itu terserah. Menurut Bang Hensa kenapa? Ya kalau menurut saya Pak Prabowo melihat Erick Thohir ini punya komitmen dalam pembinaan olahraga di Indonesia. Dia pernah jadi ketua Asian Games, kemudian dia pernah juga jadi ketua Perbasi, pemilik klub macam-macam gitu ya, bola, basket dan lain-lain. Jadi saya sih setuju aja kalau kemudian Pak Prabowo menilai Erick Thohir lah sosok yang tepat untuk memimpin organisasi pemuda dan olahraga. Dan nampaknya dari Menpora ini kan yang sering dilupakan nih kata-kata pemudanya nih. Nah dengan kemampuan Erick Thohir, pengalamannya, kemampuan jaringannya, saya yakin ini yang diharapkan presiden, jangan cuma
olahraga tapi juga kepemudaan dibina. Tapi memang dari awal kan banyak orang memprediksi zaman Pak Jokowi ya, dia ini cocok di Menpora gitu. Kemudian dipindahkan diberikan tugas di BUMN. Sekarang juga sempat di BUMN, kemudian di Menpora, ya pasti Pak Prabowo memiliki pertimbangan macam-macam. Jadi kalau sebelumnya di reshuffle kedua perhatian publik di Menteri Keuangan, kemarin menurut saya perhatian publik tuh ada di Menteri Pemuda dan Olahraga, sosok Erick Thohir yang secara kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Gitu ya. Jadi harapannya banyak nih, tapi memang kan publik nggak bisa lupa gitu, dulu Zainuddin Amali demi wakil ketua umum dia mengundurkan diri dari Menpora. Nah ini Erick gimana? Apakah dia terus PSSI-nya? Karena kan dia akan membina banyak sekali cabang olahraga ya. Walaupun setiap badan olahraga, setiap olahraga itu ada induknya masing-masing. Tapi kan tetap saja namanya Menpora ya, dia harus hadir di semua cabang olahraga ya. Nanti kita lihat juga publik tidak memperdebatkan kualitasnya Erick Thohir, tidak. Tapi justru makin ini gimana nanti nih PSSI-nya, olahraganya gimana? Kalau untuk pengalaman di olahraga menurut saya seorang Erick Thohir memang lebih dari cukup. Dia punya klub bola basket nasional dan internasional, NBA pula waktu itu. Sepak bola juga gitu, nasional internasional, bahkan kelasnya kelas wahid tuh di internasional. Jadi ya banyak sekali. Jadi menurut saya sih cocok-cocok aja. Hanya memang itu publik banyak nanya. Terus ketua umum PSSI-nya gimana? Kagetnya di Erick Thohir doang apa ada yang lain? Kalau saya sih Erick Thohir aja. Kalau tentang Mr. Q enggak? Kalau Bang Kodari kan kemarin udah jadi wakil. Ya menurut saya sih masalah waktu aja. Kalau dia kemudian bisa jadi ketua KSP, itu rezekinya Bang Kodari ya. Menurut saya sih itu aja gitu. Rezekinya. Tapi mungkin Bang Hendarsa menilai bahwa rekrutmen atau pemain-pemain baru yang masuk dalam reshuffle kabinet ini membuat Presiden Prabowo ini lebih nyaman gitu dalam bekerja, karena mungkin dalam segi komunikasi kalau kata Reza ya lebih enak gitu kalau. Saya rasa betul. Nanti coba kita kulik satu-satu ya. Dan saya nyambung apa dikatakan oleh Bro Hensat tadi. Satu masalah Erick Thohir. Kita anggap dia adalah Menpora ya, Menpora yang tertunda kan gitu kan. Dari zaman Jokowi kan sebenarnya emang dia speknya udah tepat, spek dia itu udah tepat. Jadi tantangan Menpora itu walaupun dibilang itu grade C seperti itu, tantangannya besar sekali. Sudah kita lihat ke belakang. Dia harus membawa 33 cabur. Ini di luar, belum pemuda ya. Pemuda ini kan sifatnya abstrak nih kan. Dibandingkan olahraga yang konkret. Konkret itu ada dua. Dia harus progresnya jelas, kemudian prestasi kan gitu kan. Nah, kemudian dia harus membawa 33 cabang olahraga yang diisi ini oleh rata-rata senior-senior semua. Iya kan? Anda bayangkan tuh, kalau menterinya ditelepon, ini kok saya cuman kayak gini, bagaimana ini? Nah, mengelola itu nggak gampang. Harus butuh seorang yang punya kapasitas manajerial yang kuat, koneksi yang kuat. Belum lagi kalau kita lihat lagi bagaimana anggaran, dari soal sisi anggaran dari 2,3 T yang saya rasa juga 2,3 T pada saat zaman Pak Jokowi dulu itu nggak cukup dipotong jadi 1,3 T. Nah itu ada deputi masalah industri olahraga. Nah di sini artinya peran Pak Erick Thohir sebagai pelaku bisnis di bidang olahraga ini penting sekali, bahwa memang membutuhkan orang-orang profesional bagaimana ya kan industri olahraga ini ekosistem bergulir dengan baik. Artinya diinjek modal tapi kemudian berputar, ini menjadi output yang uang gitu. Nah maksud saya paradigma yang ada selama ini, orang itu selalu menganggap ya, teman-teman mungkin di olahraga ya kan, 1,3 ini dibagi-bagi ke cabur dan ke kementerian, kemudian uangnya terbakar habis. Kan gitu kan? Ngabisin duit untuk kedaulatan rakyat, untuk kedaulatan bangsa kan. Outputnya adalah lagu kebangsaan dan bendera kita berkibar di luar negeri. Nah itu kan nggak sesimpel itu ternyata. Maka dibutuhkan sosok memang yang profesional. Ini maksud saya salah satu faktor indikator
memberikan orang di tempat yang tepat. Nah itu ini salah satunya. Belum lagi selain Menpora, Bang? Ya Anggaraka tentunya. Ya. Anggaraka, saya kenal beliau dan banyak bekerja di belakang layar, termasuk pada saat kita kemarin di TTKN di 2024. Jadi kalau saya boleh sampaikan sedikit, saya spill sedikit bahwa Mas Anggaraka ini banyak bekerja di belakang layar selama ini pada saat kampanye. Jadi zaman kampanye Pak Prabowo, masalah komunikasi Pak Prabowo, ya pernah jadi sekretaris juga. Sekretaris juga. Jadi ini kan ada dua faktor ya, faktor kedekatan, mengetahui alam pikir dan maunya Pak Prabowo, pasti beliau sudah tahu. Iya. Sudah tahu. Berarti angkat alis aja tuh udah tahu. Udah tahu apa, dia. gitu Jadi ya, gestur Pak Prabowo, ya? iya kan, mood Pak Prabowo ke depan atau bagaimana, moodnya hari ini bagaimana, dia maunya apa, itu pasti udah kedua. Iya. Kedua, dari aspek track record dia di belakang layar, itu saya confirm dia tahu. Nah tinggal kan tantangannya bagaimana dia bisa sekarang lagi didorong ke depan untuk lebih maju ke depan, ke publik kan gitu kan, untuk lebih tampil di depan tapi tidak hanya ke belakang. Kalau aspek manajerial, confirm saya bisa pastikan insya Allah beliau bisa menanggulangi itu, tapi tinggal ke depan bagaimana. Tapi kalau ngelihatnya kan nggak jauh-jauh, biasanya orang-orangnya anak-anak ideologisnya Pak Prabowo ini tipe-tipe yang soft spoken kan, ya kan, Mas Pras, ya kan, Mensesnek. Bagaimana kita lihat, ya kita kayaknya nggak no debat ya, ya perform artinya setiap apa yang dia sampaikan tidak paling minim tidak menimbulkan ekses negatif ke publik. Nah itu dia, salah satu yang jadi highlight dari masyarakat adalah bagaimana komunikasinya. Cara komunikasi kemarin kan berpengaruh sama aksi 17+8 kemarin begitu. Bang Hensa, Anda ngelihatnya gimana? Apakah ini termasuk dari respons Pak Prabowo terhadap tuntutan 17+8? Atau memang sudah direncanakan ada reshuffle kali ini? Gini, Prabowo Presiden sudah sering sekali meng-highlight tentang komunikasi publik. Bahkan dia mengakui komunikasi publik pemerintahannya memang jelek gitu. Tapi dia bertanggung jawab untuk itu. Nah pada saat diubah, kemudian Mas Angga jadi pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah. Menurut saya sih itu sudah tepat. Karena gini loh, balik lagi ke bagaimana seorang Prabowo mengorkestrasi kan. Tentu saja dengan kedekatan Mas Angga dengan Prabowo itu akan lebih mudah mengorkestrasinya, dan yang paling penting Angga pasti punya akses langsung ke Prabowo kan. Karena saya kenal Mas Angga itu dari 2018 tuh, pada saat dia juga memang ikut dalam bagian kampanye Pak Prabowo gitu. Jadi dia sudah kenal lama, bahkan kalau saya nggak salah memang bersama-sama dengan Mas Pras, dengan Mas Sugiono, jadi sudah lama sekali. Yang paling penting memang dia punya akses ke Presiden, sehingga apa yang ingin disampaikan Presiden itu dia bisa menyampaikan gitu. Hanya kan memang dalam posisi kepala badan dan wamen dia lebih dibutuhkan untuk bagaimana mengorkestrasi, dan kalau tadi bahasanya Bang Hendarsam, manajerial dari Badan Komunikasi Pemerintah. Dan saat ini memang Mas Pras menjalankan fungsi sebagai jubir itu sudah baik gitu. Hanya mungkin orkestrasi pesannya saja. Bagaimana pesan yang menenangkan gitu, nggak julid gitu ya. Ke setiap masukan dari rakyat gitu kan. Ini kan rakyat bilang lagi dikena PHK, wah mana dong lapangan kerjanya? Kalau protes pakai data, jangan pakai perasaan, kan susah kalau rakyat bukan makin tenang malah makin marah gitu. Nah diharapkan dengan kedekatannya Mas Angga dengan Pak Prabowo itu mungkin bisa di manage lebih bagus gitu, siapa yang keluar siapa yang enggak gitu. Bahkan kemarin kan, nah ini mestinya juga ada orkestrasi yang benar. Jadi kan sekarang kita punya Mas Pras, ada Mas Angga, kemudian ada Kodari tuh. Bang Kodari kemarin bilang kan nanti teman-teman akan lebih banyak punya juru bicara atau narasumber gitu ya.
Nah ini hati-hati nih, jangan. Beda-beda nih, Pak. Maksud saya Harus jangan kompak bikin dong, job desk sendiri gitu. Ini kan udah ada Mas Pras, udah ada Mas Angga sudah punya tim di Badan Komunikasi pemerintah gitu ya. Jangan KSP yang harusnya memang mengevaluasi internal, mengambil peran itu gitu kan. Yang seingat saya deputi tentang komunikasi publik itulah yang dijadikan DCO waktu zaman Nasbi. Nah, so artinya ya Bang Kodari konsentrasi aja di bagaimana mengevaluasi program-program pemerintah. Kemarin kan BGN sampai ketambahan wakil BGN tuh, kalau saya nggak salah. Jadi artinya lagi-lagi Bang Kodari kita kenal kan memang aktif di layar. Menurut saya sebagai kepala KSP dia harus lebih berkonsentrasi ke manajerial gitu kan. Pak Muldoko kan juga nggak warawiri di TV kan waktu itu. Benar. Atau LBP misalnya. Jadi menurut saya harus ada orkestrasi bahwa ini yang menyampaikan pesan komunikasi itu siapa dan apa dan bagaimana. Harus ada pembagian tugas yang jelas nanti. Iya, karena kan kemarin walaupun kemarin sendiri dia dipisah dari Mas Angga tuh. Mungkin kalau Mas Angga ada di situ juga loh kok gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan Bang Hensat, tapi kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa, kita lanjutkan usai jeda. Bang Hendarsam, kalau melihat latar belakang dari Anggaraka ini yang kemudian menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, apakah ini salah satu bentuk evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto bahwa selama ini memang komunikasinya kurang nyambung gitu dengan yang sebelumnya, sehingga harapannya dengan masuknya Angga ini, circle dia, orang dekat dia bisa menghilangkan barrier terkait dengan komunikasi? Kalau masalah nyambung nggak nyambung ini ini biar saya ngomong lah ya kan. Nggak etis kalau saya ngomong gitu. Cuman maksud saya kan saya nggak akan melihat ke belakang, tapi ngelihat bahwa dari saya pribadi timbul optimisme bahwa yang menarik itu kan sebenarnya gini ya. Kemarin itu kan kantor komunikasi presiden atau PCO ya kan. Artinya dia memang mengkomunikasikan apa yang dikatakan oleh presiden kan gitu kan, pikiran-pikiran, gagasan presiden, habis itu program strategis nasionalnya, dan juga di situ juga di dalam perpresnya itu ada jubir-jubir presiden tuh sampai begitu. Memang agak sedikit ini sih ya. Kemudian tentunya ini akan dibuatkan kepres baru ya dari Pak Presiden, memperluas peran daripada Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini kan ada hal yang berbeda antara pemerintah dengan presiden. Ya artinya komunikasinya akan lebih luas. Nah itu yang mungkin nyambung apa yang dikatakan oleh Bung Hensat tadi bahwa ketika ruhnya daripada PCO pada saat itu yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Presiden ini kan dicomot dari Kedeputi 4 Komunikasi KSP yang tugasnya memang untuk hal tersebut, mengkomunikasikan program-program pemerintah ya kan kepada publik dan juga ke internal, ke dalam kementerian-kementerian itu gitu loh kan. Nah ini sebenarnya yang tugas pokok yang ingin diperkuat dan diperlebar, karena kan Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa ternyata kita kerja keras aja itu nggak cukup gitu ya. Politik tuh ternyata bicara tentang persepsi juga. Nah persepsi itu bukan dalam tanda kutip yang negatif ya kan, bukan pencitraan, bukan, tapi benar-benar menyampaikan bisa mendeliver ini loh yang sudah kita kerjakan, ini loh yang sudah kita kerjakan seperti itu. Nah kan balik lagi kalau kita bicara ke belakang, bagaimana media sosial contohnya ya kan, ini kan menjadi sesuatu PR bagi kita sendiri, bagaimana fenomena ceruk-ceruk media sosial ini tidak bertemu, ceruk yang tidak yang tidak suka dengan pemerintah ya kan, dan dia mempunyai ceruk sendiri, dia nggak akan gaul dengan ceruk yang mungkin netral, silent majority atau yang pendukung pemerintah, nggak akan gaul. Jadi dia akan mendapatkan informasi dari sini. Nah ini nggak ketemu.
Nah sebenarnya saya tuh udah punya konsep ya, tapi nanti saya akan buat tulisan aja lah nanti. Satu orang satu akun bukan? Nanti bukan. Kita ada tambahan lagi. Nanti saya akan ngomong. Ya kan nanti kita buat tulis, kita bisa bahas masalah ini. Tapi maksud saya ini kan menjadi kekuatannya saya lihat memang tidak berimbang gitu loh ya kan. Lebih tanda kutip ini berisik tapi noise ini tidak bisa diredam oleh yang ini. Karena salah satu faktor tadi ceruknya berbeda dan noise ini kurang bisa Tapi memang harus diredam ya? Bukannya freedom of speech juga? No, nggak gitu. Gini maksudnya ya. Nah ini saya spill aja ya. Kayak di Singapura kita ambil contoh. Mereka punya sebuah undang-undang, bukan satu orang satu akun saja, ya kan? Tapi mereka punya undang-undang yang menyatakan bahwa kalau Anda menyebarkan berita yang tidak betul, hoax, Anda harus mengklarifikasinya. Anda harus klarifikasi. Kayak Bung Hensat buat ini salah gitu ya kan? Dia harus klarifikasi. Karena apa? Kalau yang mengklarifikasinya adalah pihak pemerintah, seperti itu, nggak nyambung, ini nggak denger yang masalah followersnya yang ini, maka dia akan mengklarifikasinya sendiri. Oh, sorry, kemarin bukan hanya cuma di take down, kemarin gua salah, saya salah, saya minta maaf dan ini kita cabut. Artinya apa? Di situ ada satu, tidak menggunakan pendekatan hukum terlebih dahulu, ya kan? Artinya ada pendekatannya adalah pendekatan lebih sosiologis kan. Kedua, mendewasakan para pegiat-pegiat media sosial, baik yang influencer maupun kita juga orang-orang biasa untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita lebih sportif, kan kayak gitu. Dan ketiga, dampak efeknya langsung mendidik kepada para followersnya dan teman-temannya ini gitu loh. Iya kan? Ini kan enggak. Jadi kayak ambil contoh ijazah misalnya. Ya contoh kayak si Ferry Irwandi ya kan, ada Jeremy Pauline segala macam. Dia cuman ketika dia menyampaikan berita yang nggak betul, di take down aja sama dia, habis itu didiem-diem. Ya kan gitu kan. Tapi kalau dia menyampaikan, sorry kemarin ya masalah ada satu orang influencer dibayar 180 juta. Ternyata itu 150 itu nggak benar. Ya kan, ada yang WA ke saya, tahu WA itu WA nggak jelas juga, ini segala macam. Saya sampaikan itu nggak benar, sorry segala macam. Tapi kan nggak ada klarifikasi. Nggak ada klarifikasi. Kalau itu diklarifikasi, itu akan meredam dan orang akan terdidik dengan itu. Cuman kalau enggak, dia juga merasa tidak terdewasakan, dia tidak sportif dengan hal tersebut, dia diam. Nah, belum lagi ini contoh nih, ada 3 orang yang hilang. Dia anggap ada 3 orang yang hilang kemarin itu kan. 2 udah ditemukan. 2 udah ditemukan. 1 enggak kan. Yang hilang ternyata kan lagi jual mainan, lagi jual ini, faktanya udah ada segala macam. Kan harusnya bisa diklarifikasi lagi. Tapi hal yang enggak itu kan masih ada 1 lagi yang belum ini. Kita cari. Berarti harus memperbaiki cara komunikasi. Mendidiknya sebenarnya lebih ke arah sana. Singapura sudah melakukan hal tersebut dan itu efektif. Mendidik masyarakat itu penting sekali kan. Salah satu di amanat Undang-Undang Dasar apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tercerdakan itu tugas kita bersama. Sepakat? Jadi gini, sekarang itu memang yang dibutuhkan tentang komunikasi ya. Bagaimana pesan komunikasi pemerintah itu sampai dengan baik ke publik. Dan publik juga bisa merasakan hal yang sama. Misalnya pertumbuhan ekonomi 5,12%. Terus publik bereaksi kan, wah yang mana tuh 5,12%? Nah itu kan ada hal-hal yang harusnya dijelaskan lanjutan. Misalnya ada variabel-variabel yang ditambahkan, atau variabel-variabel yang sebelumnya tidak dihitung saat ini dimasukkan. Tapi balik ke kabinet ya, perombakan kabinet. Menurut saya yang sekarang ini makin lama makin bisa merepresentasikan keinginan Pak Prabowo mungkin. Menko Polkam yang kemarin dilantik kan kelihatannya seperti yang dibutuhkan oleh Presiden saat ini gitu, bahwa si Menko Polkam ini bisa menyampaikan informasi apapun ke Presiden apa adanya. Mungkin sebelumnya ada informasi-informasi yang dipilih gitu untuk disampaikan ke Presiden. Nah ini karena beliau sudah sangat senior, dianggap Presiden tidak punya intensi apa-apa. Kemudian Menpora juga menurut saya ini Menpora terbaik sejak zaman Pak Jokowi menurut saya, karena
rekam jejaknya di bidang olahraga dan kepemudaan yang luar biasa. Mas Angga juga memang orang lama di bidang komunikasi presiden. Mungkin yang perlu banyak ngobrol Bang Kodari ya tentang apa yang terakhir dia sampaikan tentang siapa dan apa yang bisa disampaikan ke publik, karena yaitu sudah ada Mas Pras, kemudian sekarang sudah ada Angga. Apakah dibutuhkan lagi KSP yang memang tugasnya evaluasi internal, harus juga bicara. Ini kan masalah ini juga gitu. Saya sih gini nih, bukan ngebelain Bang Kodari ya, mungkin Bang Kodari memanfaatkan kesempatan aja dan ingin membantu wartawan lah. Media-media kan mungkin pada zaman Hasan jadi PCO agak kesulitan mendapatkan sumber dari pemerintah. Akhirnya dicari yang bisa aja, yang bisa. Gampang ya. Ternyata pas dikontak Bang Kodari bisa gitu. Itu juga mungkin merupakan pekerjaan rumah baru buat Mas Angga tuh untuk mempersiapkan juru bicara yang mumpuni. Perlu koordinasi nggak antara mereka dulu nih Bang? Jangan sampai. Oh iya, koordinasi kan diperlukan. Kan misalnya kalau tier 1 itu Pras lah. Tapi kalau untuk di undang-undang ke media-media mungkin ada Kang Ujang ya, terus kemudian Philips gitu ya, dan lain-lain. Jadi silakan aja diatur-atur. Tapi memang dari beberapa kali reshuffle ini publik mengharapkan ada hal yang positif dari sisi ekonomi terutama, kemudian dari sisi ketenangan gitu kan. Kalau kita bicara tentang kebebasan berpendapat, itu pasti akan sulit sekali dipenuhi karena yang namanya kebebasan setiap orang punya indikator yang berbeda-beda. Mungkin kebebasan menurut saya beda dengan kebebasan menurut Bang Hendarsam dan beda menurut TV One gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo setidak-tidaknya dia mulai membentuk tim yang menurut dia bisa membawa cita-citanya dia memperbaiki Indonesia ini lebih baik lagi. Saya apresiasi kemarin ada wakil lembaga BGN itu ya masuk, walaupun dipindahkan saja dari badan yang lain kemudian masuk ke BGN. So artinya Presiden melihat akan lebih banyak akan lebih serius lah mengurus tentang makan gratis. Kalau kita lihat ini kan respons dari masyarakat terhadap dan juga ditanggapi oleh Presiden begitu ya. Ini juga menandakan bahwa Presiden nggak main-main. Siapa saja yang kerja nggak benar bisa langsung diganti begitu. Kalau menurut penerawangan, apakah akan ada reshuffle terdekat nih? Oh, kalau menurut saya ada, karena kan banyak yang masih bolong ya. Mas Angga double masih wamen dengan kepala pemerintahan Telkomsel juga masih ya. Oh ya, itu another thing. Telkom bukan Telkomsel. Terus kemudian BUMN kan juga menjadi pertanyaan setelah Erik pindah ke Menpora. Apakah kemudian nanti BUMN akan langsung dilebur menjadi Danantara gitu ya? Kalau kemudian dilebur tidak ada lagi BUMN, semuanya Danantara, bagaimana dengan posisinya Rosan? Apakah tetap sebagai kepala BUMN atau CEO BUMN atau menjadi menteri atau double seperti sekarang? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan wajar, dan jangan lupa Erik masih punya 2 wamen tuh di BUMN. Apakah juga akan diserap oleh Danantara? Kalau diserap Danantara, posisinya mau di mana? Kan udah ada CEO, sudah ada CEO-nya kan Doni, terus ada Chief Investment-nya Pandu. Siapa ini dua wamen ini, Pak Tiko sama Amiruddin Ma'ruf kalau nggak salah ya. Itu posisinya mau apa? Jadi memang kalau menurut saya by default itu akan ada perbaikan lagi. Tapi saya sih menilainya begini ya, Presiden memang berhak untuk mengatur itu. Dan seharusnya memang di 1 tahun ini adaptasi wajar-wajar saja. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah orang terdekat lagi yang akan ditempatkan di posisi-posisi kosong tadi? Oh, saya rasa indikatornya bukan orang yang terdekat, tapi orang yang memang membuat Presiden nyaman dalam bekerja gitu. Saya yakin misalnya saya atau Mas Hendarsam itu diberikan jabatan pasti juga akan milih orang-orang yang saya percaya, orang yang dekat. Itu berbeda ya Bang? Orang dekat dengan yang bikin nyaman? Beda dong. Kalau bikin nyaman tuh kita nggak deg-degan juga dia deket-deket kita gitu. Kalau cuma deket-deket aja kan wakil deket-deket jadi deket-deket tapi orang deket gitu Bang. Wakil deket-deket jadi kepala juga. Jadi bikin deg-degan juga tuh. Tapi kalau nyaman kita bisa kerja sama. Saya yakin juga kerjanya
akan baik-baik aja gitu. Oke, makasih Bang Hensa. Yang deg-degan juga tuh yang ada di WA Group Circle kali ya. Kita dipanggil ke istana apa enggak nih? Oke, makasih Bang Hensa, Bang Hindarto, makasih ya atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebuah jembatan darurat yang menjadi penghubung antara desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah putus setelah diterjang banjir. Akibatnya warga kini harus mencari jalan alternatif lain. Jembatan darurat Temuwoh yang berlokasi di Desa Talok Wohmojo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah putus total usai diterjang derasnya aliran Sungai Lusi. Bagian ujung jembatan longsor dan material penyangga yang terbuat dari bambu hanyut terbawa arus banjir. Saat ini jembatan tersebut ditutup total untuk semua jenis kendaraan. Warga yang hendak melintas terpaksa harus memutar sejauh 2 km untuk mencapai tujuan. Kepala Desa Talok Wohmojo Ernawan menyatakan belum bisa memastikan kapan jembatan darurat ini bisa dilalui kembali. Ia meminta warga untuk bersabar dan menggunakan jalur alternatif sementara waktu. Kita ke Maros, Sulawesi Selatan, seorang pria berjubah dengan mengenakan masker terekam CCTV saat membakar lemari yang berada di dalam sebuah masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang Anda saksikan ini merupakan rekaman CCTV detik-detik seorang pria tidak dikenal ini mencoba untuk membakar kain pembatas saf jamaah serta lemari yang berada di dalam masjid. Pelaku seorang diri berjalan kaki masuk ke dalam masjid melalui jendela samping yang tertutup triplex. Aksi pembakaran terjadi pada dini hari saat warga beristirahat sehingga pelaku tidak diketahui oleh warga. Usai membakar, pelaku kemudian kabur meninggalkan lokasi saat api mulai besar. Imam masjid yang hendak azan subuh melihat kepulan asap meminta pertolongan warga sekitar untuk memadamkan sumber api. Beruntung api dari lemari tidak sempat membakar plafon masjid yang terbuat dari triplek. Akibat kebakaran ini, barang-barang yang tersimpan dalam lemari ludes terbakar. Masjid sementara tidak bisa digunakan karena bekas kebakaran masih memenuhi lantai masjid. Kasus pembakaran ini ditangani oleh pihak kepolisian yang telah melakukan olah TKP dan mengambil rekaman CCTV. Yang berikutnya juga viral, pemirsa. Ada aksi seorang pria yang berpura-pura tertabrak dan terjatuh di Jalan Raya Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, membuat pengendara mobil panik dan langsung menancap gas sambil berteriak meminta tolong. Pelaku meminta sejumlah uang dengan bonus sebagai ganti rugi. Tolong, ditolong nih orang nih. Tuh orang pura-pura. Pura-pura ditabrak. Apa lo? Tolong, itu orang pura-pura ditabrak. Inilah video viral, rekaman dari dalam mobil saat tiba-tiba didatangi seorang pria yang mengaku tertabrak oleh pengguna kendaraan di Jalan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang kemarin. Pemilik kendaraan tampak panik dan berteriak meminta tolong karena pelaku diduga dengan sengaja menabrakkan diri ke mobilnya. Bahkan kembali berpura-pura tertabrak hingga merusak spion kanan dan badan kendaraan. Pelaku mengancam kendaraan korban berhenti dan melakukan pemerasan untuk ganti rugi. Tak butuh waktu lama, petugas menangkap TM, warga Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon saat berada di rumahnya. Bahwasanya ada modus pura-pura mendabrakan diri. Jadi kejadian kemarin siang itu pukul 13 di lampu merah Kesambi, tepatnya di depan lapas. Ya, saat ini untuk pelaku sudah kita amankan satu orang. Ya, kalau kita lihat di video yang viral itu ada satu lagi untuk temannya dari pelaku ini masih kita lakukan pengembangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, seorang siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan memukul gurunya di hadapan ayahnya sendiri. Peristiwa itu terjadi saat sang anak dan orang tuanya dipanggil ke sekolah karena pelaku kerap bolos pelajaran. Peristiwa ini berawal dari siswa kelas 12 MR yang tidak masuk kelas saat pelajaran.
Korban lalu melapor ke sekolah untuk memanggil MR dan orang tuanya untuk dimintai keterangan. Saat pertemuan antara korban dengan pelaku dan orang tua, MR tiba-tiba langsung melakukan pemukulan terhadap sang guru di depan ayahnya yang merupakan anggota polisi. Pemukulan ini korban melaporkannya ke polisi. Ayah pelaku membantah membiarkan anaknya memukuli guru. Sang ayah bahkan mengaku menyuruh anaknya meminta maaf kepada korban. Polres Sinjai saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi yang melihat aksi pemukulan. Pihak SMA 1 Sinjai berharap polisi menangani kasus ini dengan serius. Saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Dipanggillah kami sebagai orang tua, selaku orang tua. Oh, berarti sempat memarahi anaknya ya di... Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Kepala SMA Negeri 1 Sinjai. Ada Pak Suwardi yang sudah bergabung bersama kami. Pak Suwardi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Pak Suwardi, ini pertemuan antara guru yang memanggil orang tua dan juga muridnya yang dinilai bermasalah. Sebenarnya kalau kita berkaca pada kejadian saat itu, apakah memang guru ini tidak didampingi oleh guru lainnya? Guru ini sebenarnya korban tidak ada di ruang BK pada waktu itu karena mereka melaksanakan tugas di lain tempat. Yang menangani anak ini adalah guru BK bersama wali kelasnya, didampingi oleh orang tua. Oke, yang menjadi korban pemukulan ini guru apa, Pak Suwardi? Guru ekonomi, Ibu. Guru ekonomi. Dan lalu bagaimana kejadiannya saat itu? Seperti apa kronologinya, Pak? Jadi pada saat bermula ketika guru ekonomi melaporkan bahwa anak ini tidak pernah ikut mata pelajarannya, ada tasnya, tidak ada orangnya, maka dia melaporkan ke BK untuk dilakukan perbaikan terhadap anak ini, perbaikan karakter, maka dipanggillah orang tuanya menghadap ke ruang BK. Kemudian diselesaikan, inginnya sekolah diselesaikan bagaimana supaya anak ini menjadi lebih baik lagi. Nah, pada saat ditangani, orang tua si anak bermasalah ini yang mau diperbaiki ini akan meminta untuk dipanggilkan guru saya ini yang melaksanakan tugas lain untuk mau bertemu, ingin bertemu. Makanya diteleponlah oleh sang wali kelas pada guru saya ini untuk masuk ke ruang BK. Dipikirnya mau diselesaikan permasalahan anak ini, bisa dipanggil gabung juga, Ibu. Ternyata setelah masuk, ada lompatlah, baru dicekik, baru dihantam dari belakang. Oke. Terus apa benar pada saat itu orang tua dari murid ini membiarkan tindakan pemukulan tersebut, Pak Suwardi? Sebenarnya kalau mau dikatakan pembiaran, iya sih, karena dia duduk bersamaan dengan anaknya. Ketika anaknya lompat cekik guru yang dari belakang, sang orang tua ini tidak bergerak sedikit pun, tidak bergerak. Yang namanya melerai itu kan harus ada tindakan memisahkan. Baik, Pak Suwardi, dari hasil keterangan dari korban, pemukulan apa yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana kondisinya saat ini? Apakah kabar terakhir yang kami dengar adalah sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian ya, Pak? Pak Suwardi. Baik, sepertinya kita mengalami
kendala komunikasi dengan Pak Suwardi. Terima kasih Pak Suwardi, Kepala SMA Negeri 1 Sinjai. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi, ada kabar gembira untuk kita semua, terutama warga Jakarta ya. Ini Pemprov DKI bersama dengan Korlantas Polri kembali menghadirkan promo khusus untuk menikmati seluruh layanan Transjakarta, MRT dan juga LRT dengan tarif hanya Rp1. Kira-kira mau kemana nih? Syaratnya apa nih? Nah, kita hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Kabar gembira bagi warga Jakarta, Pemprov Jakarta bersama dengan Korlantas Polri kembali menghadirkan promo khusus menikmati seluruh layanan Transjakarta, MRT, dan LRT dengan tarif hanya Rp1 saja. Jadi program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional yang jatuh setiap tanggal 19 September hari ini ya. Jadi warga Jakarta diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan terakhir hari ini untuk bertransportasi dengan harga murah. Ini diberikan untuk mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih baik, aman, tertib, ramah lingkungan, sekaligus juga memberikan apresiasi kepada masyarakat. Berlaku pada tanggal 17 dan 19 mulai dari pukul 00 hingga 23.59 nanti. Ini yang dikenakan tarif Rp1 Transjakarta, MRT dan juga LRT. Sebagai warga Jakarta saya juga bangga karena Jakarta termasuk yang memiliki transportasi publik baik di dunia. Ya, gitu ya. dan Bahkan sudah bersih juga ya. Nomor 1 di ASEAN loh, mengalahkan Singapura dan juga Kuala Lumpur ya. Tapi memang diakui sih karena memang sekarang sudah banyak berubah dibanding beberapa. Walaupun macetnya masih ada, tapi maksudnya keterjangkauan dari transportasi umum di Jakarta itu sudah meluas sekali ya. Sudah ada rekan Sekar Wanda yang akan memberikan laporan untuk Anda, kira-kira ramai apa enggak sih pagi ini. Sekar Wanda, silakan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Reza, Mala dan juga pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Sekar Wanda. Reza, jika Anda bertanya bagaimana situasi saat ini, apakah ramai atau tidak, situasi saat ini terbilang cukup landai ya. Tapi kalau berbicara sekitar setengah jam sampai 1 jam yang lalu, situasi di halte Transjakarta Dukuh Atas 1 ini cukup ramai pagi hari tadi pemirsa. Namun saya melihat nih ada segerombolan masyarakat yang kemudian baru saja keluar dari lift, yang sepertinya baru saja melintas begitu ya. Dan mengingat seperti yang tadi Anda sampaikan di awal bahwa hari ini itu ada promo Rp1, saya akan ajak Anda untuk bertanya juga apakah ini benar gak sih bahwa promo Rp1 ini benar-benar diberlakukan hari ini. Nah, ada Mas, sorry Mas, saya Sekar dari TV One, boleh nggak nih saya tanya-tanya sebentar? Dengan siapa namanya Mas? Krisna, Mbak. Krisna. Mas Krisna, Mas, hari ini kan katanya ada Rp1 nih untuk perjalanan Transjakarta. Mas tadi sendiri bayarnya berapa Mas? Rp1 sih dari tanggal 17. Bagaimana tuh tanggapannya? Ya lumayan lah, jadi bantu sehari buat zaman Rp1 aja gitu. Mas ini mau kemana dan emang lagi mau kerja apa gimana? Kerja di Wisma West 46 situ, gitu ya. Terus kalau dengan Rp1 ini menurut Mas kebijakan pemerintah sudah ideal atau belum? Ideal kalau tiap hari Mbak. Harapannya boleh Mas? Ya sering-sering aja sih yang Rp1 kayak gitu. Makasih ya Mas. Ya. Nah itu tadi salah satu penumpang Transjakarta yang kemudian dia juga merasakan fasilitas Rp1 untuk hari ini. Nah, berbicara soal Rp1 ya, ini dikarenakan hari ini merupakan hari nasional, yakni Hari Keselamatan dan juga Angkutan Umum Nasional, sehingga Dinas Perhubungan juga bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memberlakukan Rp1 ini kepada masyarakat, tidak hanya untuk Transjakarta saja, tapi juga MRT dan juga LRT. Kalau untuk Transjakarta ini tidak hanya untuk Transjakarta di Dukuh Atas saja, tapi juga yang non-BRT, koridor non-BRT, koridor BRT itu juga berlaku, bahkan juga Trans Jabodetabek. Kemudian untuk MRT bagaimana? Untuk MRT sendiri ini dari rute Lebak Bulus hingga rute Bundaran HI, sedangkan untuk LRT Jakarta ini untuk koridor Velodrome hingga Pegangsaan 2. Menarik sekali kan? Kemudian berlakunya dari kapan sampai kapan sih? Nah, berlakunya ini sendiri dari pukul 23.59 waktu Indonesia Barat sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dari 00, dari pukul 12 malam sampai 12 malam lagi, begitu Reza, Mala dan juga pemirsa. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri seperti apa sih?
metode pembayaran yang dapat digunakan ini bisa meliputi kartu uang elektronik yang Anda punya, kemudian bisa juga dari aplikasi digital seperti Jaklingko dan juga My MRT Jakarta. Nah, ada persyaratannya sendiri nih, Reza, Mala, dan juga pemirsa. Untuk syaratnya sendiri, untuk bisa naik transportasi publik tarif Rp1, meskipun gratis ini Anda juga tetap harus tap in dan juga tap out. Mengapa? Karena sistem ini akan mencatat perjalanan Anda yang Rp1 ini. Nah, kemudian juga pemirsa, ketentuan RP1 ini akan berlaku untuk hari ini saja karena memang dari pihak Dinas Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta ini memberlakukan Rp1 hanya untuk hari-hari nasional. Karena sebelumnya kan juga sempat tuh di tanggal 17 diberlakukan juga RP1 di mana hari tersebut juga terdapat hari nasional, sehingga kemudian akhirnya pihak Dinas Perhubungan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Rp1. Nah, saya juga akan mengajak Anda nih kemudian bagaimana tanggapannya ya dari petugas Transjakarta. Di sebelah sini juga ada. Mbak, boleh dong tanya-tanya, ada nggak sih perbedaan, Mbak, antara yang Rp1 sama yang di hari-hari biasanya? Kan hari ini tuh diberlakukan Rp1 ya. Keramaiannya tuh bagaimana? Mbak dengan Mbak Santika ya? Ya, aku Santika Swita. Biasanya kalau misalkan Rp1 yang nggak pernah naik jadi naik, Kak, gitu. Paling gitu aja sih. Hari ini ramai nggak sih, Mbak? Lumayan ramai sih, Kak. Ya. Kan sebelumnya tanggal 17 juga sempat tuh ya diberlakukan Rp1. Dibanding tanggal 17 sama hari ini lebih ramean mana? 17 Agustus ya? 17 yang kemarin. Iya, sama sih, Kak. Yang kemarin juga rame. Kan Mbak Santika ini sebagai petugas Transjakarta ada sempat kewalahan nggak sih karena kan penumpangnya rame gitu? Paling kalau misalkan ramenya liburan sekolah gitu sih, Kak. Liburan sekolah, anak-anak pada mau liburan, iya. Kalau hari kerja kayak begini bagaimana, Mbak? Kondusif sih, Kak. Iya. Masih bisa diatur ya? Iya, masih bisa diatur, kondusif kayak biasa. Paling orang kantor, ada jam-jamnya juga kalau rame. Jam berapa sampai jam berapa tuh ramenya? Biasanya 6:30 kan, sampai jam 7 ke atas. Jam 9 juga udah mulai sepi sih, Kak. Ya. Oke, makasih Mbak Santika informasinya. Nah, itu tadi kalau dari pihak petugasnya ramai, namun masih dapat kondusif karena memang mengingat hari ini adalah hari kerja. Berbeda jika hari libur nasional, mungkin itu akan jauh lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Nah, bagaimana dengan Reza dan juga Mala? Apakah Anda tertarik untuk menggunakan fasilitas Rp1 ini untuk transportasi umum di Jakarta? Dan juga karena jika Anda merasakan saat ini juga sangat kondusif dan juga sangat tertib. Jadi menurut saya sih Anda juga wajib untuk merasakan promo Rp1 ini. Reza, Mala. Baik, terima kasih laporan langsung sekarang Wanda dari Duku Atas Jakarta. Seperti biasa, segmen terakhir kami informasikan kabar-kabar viral yang terjadi ini cukup bikin kesel warganet begitu ya. Ini ada orang yang mencoba menghalangi mobil ambulans yang membawa pasien kritis di Jalan Ponco, Tuban, Jawa Timur. Iya, padahal kan itu sudah menjadi adab ya dan juga common sense begitu. Prioritas. Ketegangan terjadi saat sopir ambulans dari Puskesmas Parengan turun dari mobil dengan geram dan emosi, lalu menarik pengemudi mobil Innova menuju ke ambulans untuk memperlihatkan adanya pasien kritis yang sedang dibawanya. Pasalnya, mobil minibus itu menghalang-halangi jalan ambulans yang membutuhkan penanganan secepatnya. Kalau mobil ambulans jangan dihalangi, mobil pemadam jangan dihalangi. Iya. Yang totot-totot baru boleh ya. Kalau nggak ada kepentingan darurat, nggak apa-apa dihalangi aja ya. Oke, selanjutnya viral, Balai Taman Nasional Tesonilo mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dengan penyebab kematian anak gajah Kalista Lestari atau Tari. Jadi anak gajah ini mati akibat terserang Elephant Endotheliotrophic Herpes Varices atau EEHV. Penyakit ini jenis virus herpes yang menyerang organ hati gajah, terutama anak-anak. Jadi meski dikenal mematikan, namun virus ini hanya menular antar gajah aja ya, ke manusia tuh enggak.
Jadi sebelumnya memang sempat ditemukan tidak bernyawa dan akhirnya diselidiki apa penyebab kematiannya. Iya, sedih banget ya ngelihatnya. Izin melaporkan Pak Kepala Balai, ini persiapan. Pemirsa, ada saja kelakuan bocah seorang siswa terjepit di celah kursi membuat guru harus turun tangan. Ini untuk menyelamatkan. Jadi momen tidak biasa terjadi di sekolah nih saat seorang siswa terjepit di antara celah bangku membuat kesulitan bergerak hingga akhirnya para guru inisiatif melakukan evakuasi. Dengan penuh kesabaran dan kerjasama akhirnya guru-guru ini berhasil mengeluarkan siswa dari celah bangku. Beruntung dapat ditangani dengan cepat dan juga aman. Ini ketahuan nih biasa anaknya aktif sekali sepertinya ya. Ini lagi posisi apa ya ini sih? Yang berikut ini juga viral, ada yang memperlihatkan petugas SPBU yang berjualan kopi. Ini juga viral di media sosial. Diduga petugas ini berjualan karena stok bahan bakarnya kosong. Dalam video yang beredar terlihat 2 orang petugas SPBU sedang menjajakan kopi berukuran 1 liter di pintu keluar masuk SPBU. Dalam poster bertuliskan promo kopi setengah harga dari biasanya. Kita ke kabar viral lainnya, ini tragedi di Tol Cipali, ribuan paket belanja online ini ludes terbakar usai truk bos pengangkutnya dilahap api pada 16 September. Kasihan banget ini orang yang sudah beli ya, lagi nungguin paketnya tapi ternyata terbakar. Jadi ini terjadi di kilometer 87 arah Jakarta Cirebon, sempat membuat arus lalu lintas macet lebih dari 1 jam. Hasil keterangan sopir, api ini ternyata berasal dari dalam box kontainer yang membawa muatan dalam kondisi tersegel. Udah nungguin berminggu-minggu kok nggak sampai-sampai, udah protes ke. Nah inilah pentingnya membeli asuransi. Ternyata kebakar. Jadi kalau kabar viral sudah selesai, ini selesai juga pertemuan kita ya. Karena sudah 2 jam kami menemani Anda, saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.